Penataan aset daerah Kabupaten Lombok Utara masih dibilang belum tertangani dengan baik, di mana aset yang dimiliki oleh pemerintah masih belum tertata sesuai dengan pemanfaatan untuk menunjang peningkatan pendapatan daerah. Aset yang dimiliki oleh pemerintah saat ini masih dikelola oleh perseorangan dengan perjanjian yang tidak jelas dan pengelolaan juga ditengarai dikelola oleh orang-orang tertentu seperti keluarga oknum pejabat. Hal itu dikatakan oleh Ardianto, salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Lombok Utara yang intens terhadap pengaturan aset di Lombok Utara. Menurutnya, aset yang dimiliki oleh pemerintah akan lebih produktif dikelola oleh pemerintah desa. Selain pendapatannya bisa mendongkrak pendapatan desa, juga pajak yang dikeluarkan jelas untuk menambah pendapatan daerah. Namun di usia Lombok Utara yang semakin dewasa ini, pemerintah masih belum terfokus menata aset yang dimiliki. Akibatnya, banyak aset tidak produktif yang pendapatannya tidak jelas, sehingga harus disuarakan agar pemerintah membuka mata dan kembali menata asetnya dengan baik. Dengan semerawutnya aset yang dimiliki saat ini, menurut Ardianto mengakibatkan banyak gugatan-gugatan terhadap aset yang dimiliki karena pengelolaan yang cenderung tidak terurus. Kalau kita berbicara aset daerah ini kan barometer satu daerah, salah satunya untuk memperoleh predikat WTP dan pengelolaan keuangan itu kan rapinya aset, tentang penataan aset. Kalau penataan asetnya bagus, maka BPK dalam memberikan opini pengelolaan keuangan itu menjadi baik. Nah, idealnya Lombok Utara di usia 14 tahun ini dengan berkali-kali memperoleh WTP, maka seharusnya kita tidak mendengar banyak persoalan tentang aset. Tetapi kenyataannya sekarang ini kan di sana-sini kita dengar aset kita banyak bermasalah. Masalah pertama, banyak gugatan dari masyarakat saling klaim. Ini semua disebabkan karena aset-aset kita ini tidak didukung oleh dokumen-dokumen kepemilikan yang benar. Kenapa demikian? Karena memang waktu kita terima dari Lombok Barat dulu adalah daftar aset. Dalam daftar itu tidak semuanya didukung oleh bukti kepemilikan seperti sertifikat. Kadang-kadang fisiknya juga tidak ada. Tetapi oleh undang-undang memberikan satu ruang kepada pemerintah untuk mengambil keputusan untuk menyesuaikan jumlah dan besaran aset kita. Yang tidak ada fisiknya, hapus. Yang ada fisiknya tapi bukti kepemilikannya tidak ada, supaya diselesaikan. Sehingga ruang untuk mengugat ini tidak terlalu lebar gitu, terbuka. Nah, kemudian berikutnya, dari kondisi aset-aset kita yang ada sekarang ini, terutama aset tanah, ya, sawah ini, kita tidak tahu bagaimana dengan pembayaran pajaknya seperti apa, siapa yang bayar, kemudian pengelolaannya juga. Ini saya bicara aset daerah, tidak bicara pecatu loh, aset daerah yang saya bicarakan. Nah, maka dari sekian banyak aset daerah berupa tanah yang produktif ini, seharusnya penerimaan daerah kita dari sektor ini harusnya besar sebetulnya. Tapi saya melihat di rancangan-rancangan APBD itu kecil sekali. Ini semua disebabkan karena pengelolaannya menurut saya itu masih tidak maksimal. Sekarang ini yang ngelola siapa? Apakah dikelola oleh pribadi, oknum-oknum pejabat atau keluarga pejabat atau siapa? Nah, maka di dalam penyusunan visi misi dulu kita cantumkan meningkatkan sumber pembiayaan, sumber pendapatan. Nah, kenapa kita cantumkan meningkatkan sumber pendapatan itu? Tujuan kita dari sinilah meningkatnya. Bagaimana pemerintah daerah menata dan mengelola aset ini sehingga menjadi sumber PAD kita yang layak dan memadai. Caranya bagaimana? Kalau masa-masa lalu dikelola oleh pribadi-pribadi, mungkin oknum-oknum pejabat misalnya, jelas tidak maksimal. Penerimaan kita dari situ tidak maksimal. Nah, maka saya dari dulu saya katakan, kenapa tidak dikerjasamakan dengan pihak desa? Aset-aset daerah yang masih produktif seperti kebun, sawah, yang ada di masing-masing desa itu bisa dikerjasamakan dengan desa pengelolaannya. Apakah itu MOU-nya misalnya 50-50, 50% hasilnya, kemudian ataukah sepertiga, sehingga itu bisa menjadi usaha desa, tambahan usaha desa. Jadi desa yang mengelola, desa yang menggarap, nanti hasilnya itu misalnya
50%, 50% atau sepertiga dan lain sebagainya, itu bisa saja. Kalaupun penerimaan daerah misalnya hanya sepertiga, tetapi desa-desa ini punya usaha. Itu bisa dengan sistem kerjasama pengelolaan, dengan MOU. Daripada dikelola oleh oknum-oknum pribadi-pribadi, jelas ini agak susah kita. Ini kalau kita berbicara aset, pertama, pemerintah daerah harus betul-betul merapikan kondisi aset ini dengan melakukan pendataan, kemudian lengkapi dengan dokumen-dokumen kepemilikan untuk mengurangi ruang gugat-menggugat, kemudian yang fisiknya tidak ada dihapus, kemudian pengelolaannya maksimalkan. Nah, maka minimal dari sektor aset daerah, jelas kita bisa mengasumsikan pendapatan yang layak. Agar seimbang luas aset kita yang produktif ini dengan pendapatan kita dari sektor itu. Nah, ini kan di samping menata supaya rapi, juga menata pengelolaannya supaya hasilnya betul-betul bisa meningkatkan pendapatan daerah kita di Lombok Utara ini. Usia kita 14 tahun loh, maka semua ini harus rapi sebetulnya. Sementara itu, ia juga berharap kepada anggota Dewan yang ada di Parlemen Lombok Utara agar lebih kritis dalam penanganan aset di Lombok Utara. Pasalnya dengan penataan aset yang baik, akan berdampak pula dengan pendapatan daerah yang berkaitan langsung dengan gaji anggota DPR. Untuk itu, perhatian anggota Dewan pun diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk bisa menata aset dengan baik dan pemanfaatannya bisa berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Soalan misalnya sekarang dikelola oleh oknum misalnya ya. Saya rasa itu tidak ada persoalan kalau ada kebijakan pemerintah sekarang mengerjasamakan pengelolaan dengan pihak desa. Sehingga tertata dengan baik, terkelola dengan baik, hasilnya juga terukur gitu. Saya rasa tidak ada persoalan karena pasti pengelolaannya itu tidak mengikat. Yang sekarang ini siapa yang ngelola pasti tidak mengikat dia. Nah, ketika ada kebijakan pemerintah sekarang ini bahwa untuk menertibkan dan memaksimalkan penerimaan daerah dari sektor aset ini, pemerintah punya kebijakan lain, misalnya mengerjasamakan dengan pihak desa pengelolaannya, bukan menyerahkan ke desa, tapi kerjasama pengelolaannya. Saya rasa tidak ada persoalan untuk itu. Lebih gampang mendatanya. Karena banyak saya lihat aset-aset kita, sawah, kebun, terutama ada kebun yang di sini, yang dulu dibeli rencana pembangunan SMA 2 kan, Jalan Keburo itu kelapa itu hektaran itu. Kemudian sawah juga begitu banyak. Nah, ini harus memberikan nilai yang cukup bagus terhadap pendapatan asli daerah kita. Karena sekarang saya khawatir ya, dengan kondisi PAD kita sekarang ini, rating grade APBD kita bisa rendah. Sebab kalau grade APBD ini rendah misalnya, maka dampaknya besar sekali, tidak hanya pada capaian pembangunan, tetapi gaji anggota DPR bisa turun loh. Karena tinggi rendahnya gaji anggota DPR itu tergantung dari grade APBD, apakah rendah, sedang atau tinggi. Di masa saya itu grade-nya sedang, sehingga kita punya gaji tunjangan itu 3 kali lipat kalau tidak salah, sehingga meningkat. Tapi kalau ini tidak dikelola dengan baik, terus PAD kita menurun, maka tidak hanya pada capaian pembangunan, tetapi berdampak kepada kawan-kawan anggota DPR, bisa saja turun gajinya itu. Nah, sehingga kawan-kawan DPR juga bisa mengawal ini, mendorong pemerintah untuk bagaimana memaksimalkan potensi penerimaan daerah dari sektor aset daerah ini, di samping menata juga memaksimalkan pendapatan. Dengan penataan aset yang baik, maka akan berdampak positif terhadap pendapatan daerah, dan itu berarti bisa mendongkrak jumlah APBD yang didapatkan. Selain itu, ia berharap agar pengelolaan aset tanah itu dikelola oleh pemerintah desa, karena dengan dikelola oleh pemerintah desa, maka akan memiliki double keuntungan yang bisa mendongkrak pendapatan desa dan pengelolaan aset menjadi tertata dan produktif. Dari Lombok Utara, Syahnanda Utama mengabarkan.